Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Memilihkan nama yang baik. Berangkat daripada hadis Abu Daud, kata Nabi SAW, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perindahlah nama-nama kalian. Cari nama-nama yang paling bagus, yang sebutannya bagus, maknanya bagus, gitu ya. Juga dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, bernamalah dengan nama para nabi. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur adalah Harith dan Umam. Serta yang paling buruk adalah Harb. Harb itu artinya perang. Dan Murrah artinya pahit. Jadi Nabi SAW suruh kita kasih nama yang terbaik. Makna daripada sabda Nabi SAW, bernamalah kalian dengan nama para nabi-nabi. Artinya pakai nama-nama mereka dan cukup satu nama. Jelas nggak ini? Jadi kalau Yusuf, Yusuf saja. Harun, Harun saja. Musa, Musa saja. Tidak ada Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Hah? Jangan tersinggung kalau ada yang punya nama itu di sini ya. Saya cuma kasih contoh. Karena kadang-kadang kita tidak paham. Bahkan kebanyakan nama Muhammad SAW, nama yang paling mulia, pemimpin anak Adam, itu cuma jadikan simbol saja. Cuma nama di KTP, nggak pernah dipanggil dengan Muhammad. Kenapa? Nah, panggil nama yang baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Misalnya diberikan nama Muhammad Musa. Musanya yang dipanggil. Muhammadnya enggak. Kenapa? Jadi mereka cuma taruh simbolik saja gitu. Jadi kalau pakai nama Muhammad, Muhammad saja. Kau usah tambah yang lain. Misalnya Yusuf, Yusuf saja. Harun, Harun saja. Itu lebih baik. Dan dipanggil lengkap. Jangan mat. Sup. Memangnya sup yang mau dimakan? Yusuf. Nama yang benar. Nabi yang paling tampan. Kalau sup lain lagi. Itulah. Jadi nggak usah panjang-panjang namanya. Karena tradisi kita di Indonesia begitu, namanya panjang sekali. Yang unik ini saya sudah sering ulangi materi ini, subhanallah, masih ada ikhwah datang kepada saya, Ustaz, nama anak saya fulan. 3 sampai 4 nama. Ya akhi, anak sudah nasihati antum pakai nama satu. Oh ini permintaan mertua, ini permintaan orang tua. Banyak benar orderannya ini. Cukup nama, ya. Satu-satunya nama yang boleh dinisbatkan dua, itu nama dinisbatkan kepada Allah. Kayak Abdullah, nah itu ya penisbatan penghambaan kepada Allah. Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, itu lagi karena nama Allah. Penisbatan penghambaan kepada Allah. Selain daripada itu enggak usah. Makanya kita tidak pernah temukan. Coba ada enggak nama nabi-nabi yang dari dua? Enggak ada. Adam, Nuh, Saleh, Syuaib, Hud, satu nama. Ya, benar enggak? Baik istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Sofiyah. Yang digabung Ummu Salamah itu bukan namanya beliau. Ummu Salamah karena anaknya namanya Salamah. Tapi ada Saudah, ya, Juwairiyah, satu nama. Jadi nggak usah ditambah-tambah. Siti Aisyah, Siti itu tradisi orang Mesir kalau bilang Siti artinya ibu. Orang bilang Siti Aisyah di Indonesia berarti ibu Aisyah. Masa baru lahir dipanggil ibu? Harus ngerti artinya. Jangan tersinggung kalau saya bilang. Karena kita harus jelaskan hukumnya supaya diubah ke depan. Coba tanya orang Mesir, Siti itu maksudnya ibu-ibu gitu. Siti Aisyah maksudnya ibu Aisyah. Masa bayi dipanggil ibu gitu kan? Aisyah saja dan panggil Aisyah lengkap. Pernah ada orang gitu tanya, Ustaz berikan nama anak-anak. Saya kasih nama-nama istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Sofiyah. Ustaz nama itu sudah banyak orang pakai. Nggak apa-apa. Masa antum mau cari nama yang tidak ada orang pakai sama sekali? Di mana itu? Masa kita mau ngarang-ngarang sendiri? Nama-nama yang mulia itu kita pakai kan? Maka tidak apa-apa walaupun orang sudah banyak pakai, nggak ada masalah gitu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ada nama-nama yang diharamkan, tidak boleh antum pakai. Nama ini haram untuk dipakai. Seperti misalnya disepakati oleh para ulama menggunakan penisbatan penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdul Ali, Abdul Amr, Abdul Zaid, Abdul Dinar, ya. Ada orang bilang misalnya Abdul Rupiah, siapa tahu. Abdul Dolar, hamba. Ini nggak boleh, karena abd hanya untuk Allah.
Dan kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Ini memang yang masih jarang juga dipakai di Indonesia ya. Amatullah, Amatur Rahman. Itu mirip sama Abdullah dan Abdurrahman. Dan para sahabat menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh telah rugi orang yang bernama Abdud Dinar, Abdud Dirham. Ya. Ini maksudnya hamba-hamba uang, gitu kan? Dia namakan nama-nama begitu. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sungguh orang yang paling Allah benci dan paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang bernama Malikal Mulk. Ini haram dipakai. Kenapa? Karena Malikal Mulk namanya Allah, raja seluruh raja. Karena tidak ada raja kecuali Allah. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi ini haram untuk dipakai, nggak boleh. Ya. Juga ada hadis-hadis ya yang menyebutkan atau ulama mengatakan tidak boleh menggunakan nama-nama yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau julukan beliau seperti Sayyidun Nas, tuannya manusia, atau Sayyid Walad Adam, tuan anak cucu anak Adam. Karena itu khusus untuk Nabi SAW. Dan itu julukan, bukan nama beliau. Kalau nama nggak ada masalah. Ya, karena Nabi SAW pernah bilang, aku memiliki 5 nama. Aku Ahmad dan aku Muhammad. Ini artinya sama, Ahmad dan Muhammad. Mai terpuji. Kemudian aku Hashir yang akan dibangkitkan manusia denganku pada hari kiamat. Aku Akib tidak ada Nabi SAW. Dan Mahi. Mahi itu yang dihilangkan kesyirikan dengan diutusnya aku. Tapi kita disuruh pakai Ahmad atau Muhammad saja. Gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan pakailah namaku tapi jangan pakai julukanku. Di antara julukan Nabi SAW Abul Qasim ya, atau Sayyidul Walid Adam dan seterusnya. Juga diharamkan pakai nama-nama syaitan. Nah, ya. Mungkin di Indonesia apalah Gundurwo, Kuntilanak. Apa saja. Tapi seperti misalnya Khinzab, syaitan yang menggoda pada saat sholat ya. Ini hadis riwayat Muslim. Ada juga Wilhan, syaitan yang menggoda pada saat wudu, hadis riwayat Ibnu Majah. Ada Hubab, nama-nama syaitan ini yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ada Iblis yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Siapa tahu ada orang iseng pakai nama ini ya. Juga tidak boleh diharamkan pakai nama-nama orang yang sudah Allah hancurkan atau binasakan seperti Fir'aun. Ya betul ya. Atau Qarun atau Haman ya. Karena Qarun yang orang pengikut Nabi Musa yang mendukung Fir'aun gitu kan. Yang kita sudah bilang harta karun. Itu nama dia Qarun, tidak boleh. Namanya juga Haman, Haman tangan kanannya Fir'aun yang Allah binasakan. Itu semua tidak boleh. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang riwayat Muslim, janganlah kalian menamakan anak kalian dengan yasaran atau kiri ya. Atau rabahan, rabahan itu keuntungan, atau najahan, keselamatan, atau aflah, menang. Ini hadis riwayat Muslim. Juga Nabi SAW mengatakan, bila aku masih hidup maka aku akan melarang umatku menggunakan nama nafi'an, pemberi manfaat, atau aflaha, telah menang, atau berkah, atau barakah. Ya. Juga ulama mengatakan, ini khilaf antara ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, menggunakan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Tidak menggunakan nama-nama mereka. Kata Nabi SAW, sungguh sebaik-baik nama kalian adalah Al-Harith dan Umam. Sesempurna nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saling menamailah dengan nama para nabi dan jangan kalian menamai dengan nama malaikat. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan nama anda? Kata Nabi SAW, gunakan namaku tapi jangan gunakan julukanku. Hadis ini riwayat Bukhari. Berarti Nabi SAW melarang kita menggunakan nama para malaikat. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya, kalau misalnya dia pakai nama Jibril, terus kemudian anak itu kufur atau misalnya jadi orang yang fasik, tidak ketemu. Karena Jibril AS adalah pemimpin para malaikat. Nah. Juga Rasulullah SAW bersabda, ini saking besarnya pengaruh tidak boleh sama sekali pakai nama buruk ya. Walaupun sisi terjemahannya juga tidak baik misalnya. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat memerah susu. Ada kambing atau unta, Nabi bilang perah susu unta buat ini buat kami. Siapa yang mau perah? Ada sahabat mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tanya pertama, namamu siapa? Dia bilang Murrah. Murrah itu artinya pahit. Kata Nabi SAW, duduk. Ganti yang lain.
Siapa lagi yang mau perah susu? Berdiri lagi satu orang, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang, harb, perang. Kata Nabi SAW, duduk. Ganti yang lain. Siapa yang mau perah buat kami? Berdiri lagi satu orang. Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang, Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Hadis riwayat Imam Malik. Sampai perah susu saja nggak boleh nama sembarangan. Nah. Berarti ini bisa mungkin masuk juga dalam syarat untuk mencari pegawai. Tes namanya. Karena kan dia mau bekerja buat kita. Ini perah susu aja nggak boleh nama sembarangan, apalagi bekerja. Ya. Rasulullah SAW juga tidak menyukai nama-nama yang berarti buruk. Sebagaimana dalam sabda beliau pernah melewati gunung, lalu beliau ada 2 gunung, lalu beliau tanya, berhenti dulu, diberhentikan semua pasukan. Nabi tanya, siapa yang tahu nama gunung 2 ini? Ada namanya nggak? Ada sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Kalau sebelah kanan Anda, namanya Fadhih. Fadhih itu pembongkar aib. Ya. Terus yang sebelah kiri Anda namanya Mukhzi, penghina. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau gitu cari jalan lain. Ada orang iseng kadang-kadang, gunung ini namanya ini, gunung ini namanya, ngarang-ngarang. Itu sudah cukup untuk membuat Nabi SAW tidak mau pakai di situ. Tidak mau lewat, padahal nama saja. Gitu kan? Begitu juga Nabi SAW selalu menggunakan nama-nama yang baik. Nabi beliau memberikan nama pedangnya, perisainya, ya, kudanya, untahnya. Nabi SAW memberikan nama-nama semuanya dengan nama-nama yang baik. Juga ulama sepakat selain haram ada makruh. Kalau yang makruh itu seperti menggunakan potongan-potongan awal Al-Quran. Seperti alif, lam, mim, ha, mim. Ya. Maka itu termasuk dianjurkan untuk tidak.